Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji yang Allah muliakan, untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran tentunya para penuntut ilmu perlu yang namanya menuntut ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid ini telah disusun oleh para ulama sehingga para pembelajar Quran mudah untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sahabat ngaji, salah satu yang perlu kita pelajari dan kuasai agar kita bisa membaca Al-Quran setidaknya walaupun tidak sempurna, mendekati kesempurnaan, minim kesalahan. Yaitu kita dengan cara mempelajari sifatul huruf dan makharijul huruf. Adapun makharijul huruf dan sifatul huruf adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Maka dari itu perlu kita pelajari kedua-duanya ya. Namun pada kesempatan ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu sifatul huruf. Ya, kita akan bahas apa itu sifatul huruf dan faidahnya serta pembagian-pembagiannya. Sahabat ngaji, secara bahasa sifatul huruf ya, secara bahasa sifat itu adalah suatu hal atau suatu karakter yang dimiliki oleh suatu hal. Nah, itu ya. Itu secara bahasa. Kalau kita bahas secara istilah, maka sifatul huruf atau sifat huruf ya, secara istilah dalam ilmu tajwid yaitu cara yang tampak ketika suatu huruf keluar dari tempat keluarnya atau makhrajnya. Itu ya. Karena ketika ada huruf yang makhrajnya sama, contoh huruf ta dan da ya, makhrajnya sama, tempat keluarnya sama yaitu ujung lidah pangkal menekan ke pangkal gigi seri atas ya. Namun suara yang dihasilkan berbeda. Nah, itu kenapa? Ternyata itu karena sifat ya atau karakter bagaimana huruf ta dan huruf dal itu keluar dari makhrajnya itu berbeda. Contoh kecil, kalau ta itu ada udara yang keluar hamas, kalau da tidak ada, seperti itu ya. Atau lawan kata dari hamas itu jahar ya kalau dal. Maka dari itu sifatul huruf ini sangat berfaedah sekali ya. Dr. Suad dalam kitab Taisirur Rahman halaman 67 sampai 70 beliau menjelaskan ada 3 faidah dari mempelajari sifatul huruf. Apa itu? Faidah yang pertama, dengan kita mempelajari sifatul huruf, maka kita akan mengetahui ya, kita akan bisa membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama ya, seperti tadi ya. Contoh makhraj ta dengan dal. Ya, makhrajnya atau tempat keluarnya sama. Ya, tempat keluarnya itu dari ujung lidah yang menekan kepada gigi pangkal gigi seri atas. Ya, namun sifat atau cara karakter mereka keluar itu berbeda. Ya, gayanya berbeda nih. Nah, maka dibedakanlah ya dengan sifatul huruf tadi. Ya, gaya keluar atau sifat keluarnya huruf ta seperti ini, hamas. Huruf dal jahr gitu. Ya, tidak ada udara yang mengalir keluar.
Nah, sahabat ngaji, faidah yang kedua dalam mempelajari sifatul huruf, yaitu dengan mempelajari sifatul huruf maka kita bisa membedakan mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Ya, contoh ketika kita membaca huruf to, ya, to dengan ta, ya, to, ti, u. Nah itu sangat kuat, ya, tekanannya sangat kuat. Beda dengan ta, ti, tu. Nah itu kita bisa membedakan, ya, mana yang tekanannya kuat, ya, dengan yang kurang, yang tidak kuat, seperti itu. Atau sifat huruf to dengan huruf za, ya, sudah jelas sangat berbeda. Za itu mengalir suaranya zazi zu baz po ti tu bapo, seperti itu. Ya, jadi sahabat ngaji, faidah yang kedua adalah selanjutnya faidah yang ketiga, yaitu dengan mempelajari sifat huruf kita bisa menyempurnakan bacaan kita, ya, memperbaiki pengucapan huruf-huruf hijaiyah, ya, sehingga menjadi mendekati kesempurnaan, gitu, ya. Maka dari itu sahabat ngaji mempelajari dan melatih lidah kita untuk menguasai sifatul huruf itu sangat penting. Lalu bagaimana sifatul huruf itu, ada berapa saja? Para ulama, ya, khususnya ulama qiraat, itu membagi sifat huruf ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sifat zatiyah atau sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah atau zatiyah? Yaitu sifat, ya, sifat huruf yang melekat pada huruf tersebut dan tidak pernah bisa dipisahkan dalam keadaan apapun. Ya. Sifat zatiyah atau sifat lazimah ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan itu ada lagi, ya, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Yaitu jahar lawannya hamas, ya. Syiddah lawannya rokhwah, ya. Isti'la lawannya istifal. Terus idlaq lawannya ismat, itbaq lawannya infitah. Ya, itu sifat yang memiliki lawan. Lalu sifat yang tidak memiliki lawan, ya, contohnya, ya, jenis-jenisnya adalah sifat sofir atau berdesis. Lalu sifat qalqalah atau memantul, ya. Lalu sifat lin atau lembut. Selanjutnya sifat inhiraf, ya, atau condong, ya. Sifat takrir, bergetar seperti huruf ra. Sifat tafashi yaitu sya, huruf sya, ya. Dan sifat istitolah yang ada pada huruf dhad. Nah, jadi kalau menurut Imam Ibnul Jazari itu sifat huruf yang tadi saya sebutkan, yaitu ada 17 sifat huruf, ya. Sahabat ngaji yang Allah muliakan, selanjutnya bagian yang kedua atau pembagian yang kedua dari sifat huruf, yang tadi yang pertama sifat zatiyah,
Ya, bagian yang pertama ya. Sifat yang bagian kedua adalah sifat aridhah. Apa itu sifat aridhah? Yaitu suatu sifat huruf, ya, sifat-sifat huruf yang tidak melekat pada huruf tersebut. Artinya, kadang ada sifat tersebut pada huruf itu, kadang juga menghilang atau tidak ada. Dan itu disebabkan biasanya karena suatu kondisi. Ya, kondisi apa? Nanti kita akan pelajari ya. Baik sahabat ngaji, baru saja kita telah membahas sekilas tentang sifatul huruf ya. Dan sebelum saya menutup pembahasan kali ini, perlu ada yang kita pahami bahwasanya terkadang kita mendengar asatidz ya, ustadz atau mungkin kiai atau mungkin juga guru ngaji yang bacaannya kadang tidak sesuai dengan standar ya. Standarnya berbeda-beda. Ada yang standarnya bagus, ada yang kurang bagus. Ya, namun sahabat ngaji tidak perlu diambil pusing ya, tidak perlu khawatir. Karena pada hakikatnya di dunia ini, di bumi ini, di muka bumi ini, tidak ada satupun manusia yang bisa melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak perlu antara satu dengan yang lainnya ya saling berdebat mengenai sifatul huruf gitu ya. Yang terpenting apa yang kita baca ini sifat hurufnya sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama terdahulu khususnya adalah ulama-ulama yang sudah bersanad dan tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar yang kita pelajari itu tidak jauh, ya walaupun mungkin tidak sampai sempurna, ya setidaknya tidak jauh dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi walaupun memang tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan dalam bacaan ya, sifatul huruf atau makhraj dan lain sebagainya, tetap kita perlu belajar atau mempelajari cara membaca Al-Quran ini kepada guru-guru yang notabene bacaannya sudah bersanad. Ya. Ini adalah ihtiyaton, untuk kehati-hatian agar bacaan kita tidak melenceng jauh dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja sahabat ngaji yang Allah muliakan. Ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari membawa berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.